Bacaan dari kitab Yosua bab 24 ayat 14 sampai dengan 29. Menjelang wafatnya, Yosua berkata kepada umat Israel, "Hendaklah kalian takwa dan beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kalian menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kalian mau beribadah kepada siapa? Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kalian diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhanlah yang telah menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata, "Kalian tidaklah sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia itu Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Dia takkan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kalian meninggalkan Tuhan dan beribadahlah kepada Allah lain, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik bagimu, serta membinasakan kalian. Sekalipun dahulu Ia melakukan yang baik bagimu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua, "Kalianlah saksi terhadap kalian sendiri, bahwa kalian telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Ya, kami saksi." "Maka sekarang jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu bangsa itu menjawab, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan sabdanya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan serta peraturan bagi mereka di Sikhem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan kepada seluruh bangsa. Ia lalu berkata, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala sabda Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kalian, supaya kalian jangan menyangkal Allahmu." Lalu Yosua melepas bangsa itu pergi, dan masing-masing pulang ke milik pusakaranya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, Yosua bin Nun, hamba Tuhan, meninggal dunia. Umurnya 110 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Hari Sabtu 14 Agustus 2021. Anak kecil itu bisa bertingkah lucu dan menyenangkan, tetapi kadang mereka bisa mengganggu dan menjengkelkan. Cinta dan perhatian yang dicurahkan kepada mereka acap kali menuntut banyak kesabaran. Bila para murid Yesus memarahi anak-anak yang datang mendekati Yesus, boleh jadi karena mereka kehabisan kesabaran dan menganggap anak-anak sebagai pengganggu saja. Namun Yesus mengingatkan para murid bahwa kerajaan Allah itu tidak ditunjukkan hanya kepada mereka yang telah dewasa, dapat berpikir sendiri dan hidup tertib. Kerajaan Allah juga ditunjukkan kepada mereka yang kecil, kekanak-kanakan, belum bisa berpikir mandiri dan mungkin kehadirannya mengganggu. Allah tidak pilih kasih, tetapi sengaja memberi perhatian ekstra kepada mereka yang lemah dan lebih memerlukan cinta serta perhatian. Bersikap adil bagi Allah tidak berarti memperlukan semua orang secara sama begitu saja, tetapi masing-masing
diperlakukan seturut kondisi dan kebutuhannya. Bangsa Israel seringkali bertingkah seperti kanak-kanak, mudah tergoda mencari nikmat sehingga sangat mudah pula merengek kesakitan bila harus menanggung kesukaran. Mereka kerap tidak tertib mengikuti perintah Allah, mudah lupa atau ingkar janji, lalu menyembah Allah lain, yaitu Allah yang memberi kenikmatan sesuai harapan mereka sendiri, atau bisa disebut juga berhala. Namun Allah mengasihi mereka dengan kesabaran dan keadilan. Ia tahu kapan harus menghukum dan memberi didikan. Tiap kali Ia membarui perjanjian dengan mereka dan tak jemu-jemunya mengingatkan, "Sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Dari Yosua 24 ayat 23. Adakah Allah lain dalam hidupku?